Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Eri Wibowo selaku dosen Etika Profesi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Semarang. Selamat siang juga teman-temanku S1 Akuntansi Unimus semester 4. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai mengenai hakikat ekonomi dan bisnis. Saya Titis Asmarani Purbu Putri, NIM 068 sebagai moderator sekaligus juga sebagai pemateri. Lalu ada temanku Taufikur Rahman, lalu ada Revi Nuraya. Langsung aja ke pembahasannya ya teman-teman. Hakikat ekonomi dan bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 6 poin penting ya teman-teman. Yang pertama ada hakikat ekonomi, terus yang kedua ada etika dan sistem ekonomi. Terus yang ketiga ada pengertian dan peranan bisnis. Yang keempat ada 5 dimensi ekonomi. Terus yang kelima ada pendekatan pemangku kepentingan atau sering disebut stakeholder. Terus yang keenam ada tanggung jawab sosial perusahaan atau sering disebut corporate social responsibility atau CSR. Lanjut, slide ketiga, hakikat ekonomi. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikonomia yang berarti pengelolaan rumah. Pengelolaan rumah di sini berarti cara rumah tangga untuk menghasilkan dan memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya. Ilmu ekonomi berkembang berdasarkan asumsi dasar yang masih dipegang hingga saat ini, yaitu kebutuhan hidup yang tidak terbatas dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas. Lanjut ke slide 4. Slide keempat, yaitu tentang teori dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi yaitu jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, infrastruktur, kebijakan, negara, pemerintah, rakyat, seperangkat hukum yang ditujukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Dengan mempelajari sejarah ekonom, kita dapat mengetahui bahwa ada dua paham sistem ekonomi yang berkembang, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komunis. Kapitalis. Inti dari ekonomi kapitalis yaitu adanya kebebasan individu untuk memiliki, mengumpulkan, dan mengusahakan kekayaan pribadi. Manusia mempunyai 3 kodrat dasar yang harus dihormati, yaitu life, freedom, and property. Ciri dari ekonomi kapitalis yaitu liberalisme kebebasan dan dukungan ekonomi pasar bebas. Ekonomi kapitalis dilandasi teori etika egoisme dan teori hak. Lanjut ke slide 6. Selanjutnya yaitu slide ke-6, ekonomi komunis. Inti dari ekonomi komunis yaitu setiap individu dilarang menguasai modal dan alat-alat produksi. Alat-alat produksi beserta kegiatan produksi, pekerjaan, dan distribusi pendapatan warga negara diatur oleh negara. Lanjut, slide ke-7. Slide ke-7, etika dan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis ini melahirkan perusahaan multinasionalisme. Akibatnya yaitu terjadi pemanasan global dan kerusakan lingkungan di bumi, terjadi ketidakadilan distribusi pendapatan, ancaman kekerasan, konflik antar negara, kemiskinan, dan pengangguran semakin meluas, korupsi, kejahatan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Slide ke-8 yaitu lanjutan akibat dari sistem ekonomi kapitalis, yaitu ada penyalahgunaan obat-obat terlarang, perampokan, perjudian, pencurian, gaya hidup yang boros dan terlalu konsumtif, adanya tanda-tanda tekanan mental dan psikologis, dan timbulnya penyakit akibat dari gaya hidup yang modern. Oke, selanjutnya yaitu etika dan sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi komunis merupakan sistem ekonomi yang semua unsur perekonomiannya di dalamnya diatur dan didasarkan oleh negara. Dalam sistem ini, semua masyarakat tidak diperbolehkan untuk mempunyai keyakinan pribadi. Bisa dikatakan sistem komunis adalah sistem yang mengatur nasib semua atau masyarakat. Semua aspek bisnis
dari kecil maupun besar yang terdapat di suatu negara itu dipegang oleh negara dengan andil pemerintah dan kebersamaan. Mengapa sih sistem ekonomi komunis mengalami kegagalan walaupun tujuannya itu sangat mulia? Ada beberapa jawaban, ada 4 jawaban ya teman-teman semuanya. Yang pertama adalah sistem ekonomi komunis didasarkan atas hakikat manusia tidak utuh. Maksudnya manusia tidak utuh itu apa? Yaitu tidak memiliki adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah alat-alat produksi dan kekayaan individu tidak diakui. Selanjutnya itu produktivitas tenaga kerja itu tidak mumpuni atau rendah. Selanjutnya yang keempat adalah keadaan perekonomian negara-negara blok komunis semakin memburuk. Selanjutnya teman-teman, slide yang ke-10 adalah etika dan sistem ekonomi Pancasila. Sebagaimana telah kita ketahui, sistem ekonomi Pancasila itu mencoba memadukan hal-hal yang positif. Ada pada kedua sistem ekonomi yang garis kasar, yaitu komunis dan kapitalis. Ciri keadilan dan kebersamaan pada sistem ekonomi Pancasila tidak ambil dari sistem komunis. Ciri-ciri hak dan kebebasan individu diambil dari sistem kapitalis. Ditambahkan dengan ciri-ciri 3 yang tidak ada pada kedua sistem tersebut, yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memberikan kebebasan rakyatnya memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Secara teoritis, sistem ekonomi Pancasila merupakan fondasi yang paling baik dan paling sesuai dengan hakikat manusia seutuhnya. Jadi etika dan sistem ekonomi Pancasila itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama itu adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah keadilan dan kebersamaan dari sistem ekonomi komunis. Yang ketiga adalah hak dan kebebasan individu dari sistem kapitalis. Dalam ekonomi Pancasila itu ada yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bisa sering kita dengar ya sebutan dari KKN. Apa sih korupsi itu? Yaitu tindakan menyalahgunakan wewenang atau fasilitas dan kekayaan negara untuk memperkaya diri sendiri. Selanjutnya adalah kolusi. Apa sih kolusi teman-teman semuanya? Kerjasama oknum pejabat negara dengan oknum pimpinan perusahaan milik negara mampu maupun swasta untuk menyalahgunakan kekayaan demi kepentingan perusahaan tersebut dengan cara memberikan suatu imbalan oleh perusahaan kepada pejabat negara tersebut. Selanjutnya yang slide ke-11 adalah nepotisme. Apa sih nepotisme itu? Yaitu model perekrutan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan maupun negara yang lebih memiliki anggota keluarga, kerabat, suku, kelompok, dan sejenisnya dari oknum pejabat negara atau oknum pimpinan perusahaan tersebut. Oke ya, selanjutnya adalah komponen-komponen budaya etis. Apa sih budaya etis itu sendiri? Pemahaman tak terucap dari semua karyawan tentang perlakuan yang dapat diterima atau tidak diterima, yang menentukan derajat keetisan dari budaya etis dari suatu kegiatan atau tindakan bisnis adalah orang kunci di belakang kegiatan bisnis itu sendiri
atau yang populer dengan istilah yaitu the man behind the gun, bukan bisnis itu sendiri. Komponen-komponen budaya etis itu kita bisa lihat ya di atas, yaitu yang ada fokus dalam individu, perusahaan, dan masyarakat. Itu ada di individu, diri sendiri, perusahaan, dan masyarakat. Yang pertama adalah egoisme, yaitu pendekatan berusaha pada kepentingan diri sendiri. Dalam di individu, kepentingan diri sendiri itu sendiri, perusahaan, kepentingan perusahaan itu, masyarakat adalah efisiensi ekonomi. Yang selanjutnya adalah pendekatan berpusat pada kepentingan orang lain. Di dalam individu itu kepentingan bersama, selanjutnya di perusahaan itu kepentingan tim, selanjutnya di masyarakat adalah tanggung jawab sosial. Selanjutnya adalah pendekatan perusahaan pada prinsip integritas, yaitu di dalam individunya itu adalah moralitas pribadi. Di dalam perusahaan itu prosedur dan peraturan perusahaan. Selanjutnya di masyarakat adalah kode etik dan hukum. Selanjutnya adalah 5 dimensi bisnis. Ada 5 dimensi bisnis, dimensi ekonomi, dimensi etik, dimensi hukum, dan selanjutnya adalah dimensi spiritual. Yang pertama adalah dimensi bisnis paling mudah bila kita lihat dari dimensi ekonomi. Dari sudut pandang ini, bisnis adalah kegiatan positif dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi kegiatan apapun yang positif memperoleh keuntungan. Selanjutnya adalah dimensi etis. Bisnis paling mudah bila kita lihat dari dimensi ekonomi. Dari sudut pandang ini, bisnis adalah kegiatan positif dan tujuannya memperoleh keuntungan. Namun dilihat dari dimensi etis adalah bisnis yang masih menimbulkan diskusi yang mengenai pro dan kontra. Jadi bisnisnya itu masih menimbulkan pro dan kontra. Pada keadaan ini, pro dan kontranya bisa dimaklumi karena belum memiliki pemahaman yang sama di antara pembisnis itu sendiri. Terus selanjutnya adalah dimensi hukum. Legal control and legal regulation company. Hukum dan etika mempunyai hubungan yang sangat erat karena keduanya mengatur perilaku manusia. Hukum dibuat oleh negara atau beberapa negara melalui satu mekanisme formal yang sesuai dengan konstitusi dan aturan internasional dan mengikat seluruh warga suatu negara atau lebih dari satu negara. Selanjutnya adalah sosial, dimensi sosial. Keberadaan perusahaan diperoleh untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jadi perusahaan itu adalah diperlukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Selanjutnya adalah spiritual, yaitu God Devotion, Property, Society, and Planet Conservancy. Oke, selanjutnya ada slide ke-14 adalah hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Jadi di sini adalah kelompok sekunder, kelompok primer dari perusahaan itu mencakup semuanya ya. Ya ada pemerintahan, pemasok. Adalah slide ke-15 yaitu hubungan tingkat kesadaran, teori etika dan paradigma pengolahan perusahaan. Yaitu yang pertama adalah tingkat kesadaran hewani, yaitu di dalam teori etika itu
teori ekosistem, dan teori hak. Kalau di paradigma pengolahan yaitu paradigma kepemilikan dan paradigma pemegang saham. Selanjutnya itu sasaran perusahaan, yaitu memperoleh kekayaan dan keuntungan bagi pengolah sekaligus sebagai pemilik perusahaan. Pengolah sudah terpisah dari para pemegang saham selaku pemilik perusahaan. Sasaran perusahaan adalah memperoleh kekayaan dan keuntungan bagi para pemegang saham. Selanjutnya yaitu kesadaran manusiawi, yaitu teori etiknya adalah teori utilitas rasionalisme, teori keadilan, teori kewajiban, teori keutamaan. Di dalam paradigma pengolahan itu ada dua, yaitu paradigma ekualitas dan paradigma perusahaan. Kalau dari paradigma ekualitas itu sasaran perusahaannya itu adalah sasaran pengelola perusahaan untuk meningkatkan kekayaan dan keuntungan para investor. Selanjutnya paradigma perusahaan yaitu sasaran pengelolaan perusahaan adalah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Selanjutnya adalah kesadaran transendental, yaitu teori etiknya adalah teori Tenomo. Selanjutnya paradigma pengolahan adalah paradigma perusahaan terserahkan. Selanjutnya sasaran perusahaan adalah tujuan pengelolaan perusahaan adalah sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan melalui paradigma tulis untuk kemakmuran bersama dan menjaga kelestarian alam. Oke, selanjutnya slide ke-16 itu analisis pemangku kepentingan. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan pemangku kepentingan antara lain adalah yang pertama atau yang A, lakukan identifikasi semua pemangku kepentingan baik yang nyata maupun yang masih bersifat potensial. Selanjutnya yang kedua atau yang B, yaitu cari tahu kepentingan dan kekuasaan setiap golongan pemangku kepentingan. Selanjutnya yang C, yaitu cari tahu apakah ada koalisi kepentingan dan kekuasaan antara golongan pemangku kepentingan tersebut. Nama saya Repi Nuraya, NIM E2B019076. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengertian CSR. Komitmen bisnis untuk secara terus-menerus berperilaku etis dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya. Suatu konsep di mana perusahaan mengintegrasikan perhatian pada masyarakat dan lingkungan dalam operasi bisnisnya serta dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan secara sukarela. Suatu bisnis dikatakan telah melaksanakan tanggung jawab sosialnya jika keputusan-keputusan yang diambil telah mempertimbangkan keseimbangan antar berbagai pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Tanggung jawab perusahaan baik ke dalam maupun keluar perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan mencakup 3 dimensi, yaitu profit, people, dan planet. Tingkat atau lingkup keterlibatan dalam CSR. Walaupun sudah banyak perusahaan yang menyadari pentingnya untuk menjalankan CSR, namun masih ada juga yang keberatan menjalankannya. Masih terdapat perbedaan dalam memaknai tingkat keterlibatan perusahaan dalam menjalankan program CSR. Pada akhirnya, keberhasilan CSR dan cakupan CSR yang dijalankan akan ditentukan oleh tingkat kesadaran para pelaku bisnis dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Selanjutnya yaitu fondasi prinsip CSR. Ciri-cirinya yang pertama, definisi.
Prinsip amalnya yaitu bisnis seharusnya memberikan bantuan sukarela kepada orang atau kelompok yang memerlukan. Prinsip layanannya, sebagai agen publik, tindakan bisnis seharusnya mempertimbangkan semua kelompok pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan perusahaan. Dan yang kedua, tipe aktivitas. Prinsip amalnya yaitu filantropi korporasi, tindakan sukarela untuk menunjang citra perusahaan. Prinsip pelayanannya, mengakui adanya saling ketergantungan perusahaan dengan masyarakat, menyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua ragam kelompok di masyarakat. Yang ketiga, contoh. Prinsip amalnya yaitu mendirikan yayasan amal, berinisiatif untuk menanggulangi masalah sosial, bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang memerlukan. Prinsip pelayanannya, pribadi yang tercerahkan, memenuhi ketentuan hukum, menggunakan pendekatan stakeholders dalam perencanaan strategis perusahaan. Selanjutnya, fungsi CSR. Yang pertama, ekonomis. Memperoleh keuntungan bagi perusahaan atau kepentingan pemilik perusahaan. Yang kedua, sosial. Pemberdayaan manusia atau stakeholder primer atau stakeholder sekunder. Dan yang ketiga, alamiah. Menjaga kelestarian alam. Alasan-alasan yang menentang CSR. Yang pertama, perusahaan adalah lembaga ekonomi yang tujuan pokoknya mencari keuntungan, bukan merupakan lembaga sosial. Yang kedua, perhatian manajemen perusahaan akan terpecah dan akan membingungkan mereka bila perusahaan dibebani banyak tujuan. Yang ketiga, biaya kegiatan sosial akan meningkatkan biaya produk yang akan ditambahkan pada harga produk sehingga pada gilirannya akan merugikan masyarakat atau konsumennya itu sendiri. Yang keempat, tidak semua perusahaan mempunyai tenaga yang terampil dalam menjalankan kegiatan sosial. Sementara itu, alasan-alasan yang mendukung CSR adalah: yang pertama, kesadaran yang meningkat dan masyarakat yang makin kritis terhadap dampak negatif dari tindakan perusahaan yang merusak alam serta merugikan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, sumber daya alam yang makin terbatas. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Yang keempat, pertimbangan yang lebih adil dalam memikul tanggung jawab dan kekuasaan dalam memikul beban sosial dan lingkungan antara pemerintahan, perusahaan, dan masyarakat. Yang kelima, bisnis sebenarnya mempunyai sumber daya yang berguna. Yang keenam, menciptakan keuntungan jangka panjang.